Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang penyebab sebuah kompresor short body teman-teman ya. Kulkas ini mereknya LG teman-teman. Saya beli sudah 2 hari yang lalu. Begitu sampai di rumah saya langsung saya servis teman-teman ya. Saya belinya dalam keadaan kompresornya short body teman-teman. Lalu saya servis, saya ganti kompresornya dan sempat beku teman-teman ya, sempat beku, tapi pada malam harinya ampere di rumah saya jeglek teman-teman. Setelah saya cek, ternyata kompresor pada kulkas ini kembali short body teman-teman, kompresor yang baru saya ganti tersebut. Dan sekarang sudah saya servis untuk yang kedua kalinya teman-teman ya. Saya ganti kompresor yang lain. Sudah saya ganti dengan kompresor yang lain. Sudah beku teman-teman ya, sudah beku. Saya nyalakan sekitar jam 10 pagi tadi teman-teman. Sekitar jam 10 pagi tadi sudah hampir beku semua teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk kasus seperti ini teman-teman ya, kecurigaan saya ada pada termostat teman-teman. Sekarang ini termostatnya sudah saya bongkar, lagi saya cek teman-teman ya. Karena sebenarnya termostat ini jarang sekali mengalami kerusakan. Tapi faktanya kompresor sampai terjadi short body teman-teman ya. Itu berarti kompresor mengalami overheating teman-teman ya, atau panas berlebih. Jadi jika kompresor mengalami panas berlebih, yang kita harus cek adalah termostat teman-teman. Apakah termostat ini berfungsi atau tidak. Jika termostat tidak berfungsi teman-teman ya, bisa jadi terjadi kebocoran pada pipa ini teman-teman ya. Terjadi kebocoran pada pipa yang berisi air raksa teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi jika ini terjadi kebocoran, otomatis air raksanya keluar. Tidak ada lagi yang mengontrol berapa suhu pada freezer teman-teman ya. Sebab kerja termostat teman-teman, jika dinginnya sudah maksimal, maka air raksanya akan mengembang teman-teman ya. Lalu memutus arus di sini teman-teman. Sekarang ini sedang saya tinjau teman-teman ya, apakah ada jeda waktu atau tidak pada kulkas ini teman-teman ya. Karena biasanya pada sebuah kulkas itu kompresor akan mati pada kurang lebih 7 jam atau 8 jam sekali, dengan jeda waktu normal 10-15 menit teman-teman ya. Oke, ini lagi masih saya tunggu teman-teman ya. Ternyata benar teman-teman ya. Setelah saya tunggu, memang pada kulkas ini tidak ada jeda waktunya teman-teman. Jadi kompresor menyala terus teman-teman ya. Jadi akan saya ganti termostat ini teman-teman ya. Akan saya ganti dengan yang second saja teman-teman. Akan saya ambil termostat yang ini teman-teman. Sama-sama LG teman-teman ya. Ini akan saya ambil karena tidak akan saya jadikan lagi teman-teman. Saya bongkar dulu. Oke teman-teman ya, sekarang akan saya ganti termostatnya. Sudah saya bongkar teman-teman ya. Sudah saya bongkar, ini akan saya ganti dengan ini teman-teman ya. Cara membukanya seperti ini teman-teman ya. Diputar teman-teman, ini diputar seperti ini, lepas teman-teman ya. Lalu ini dicongkel teman-teman ya. Terkadang memang membongkar termostat ini agak susah teman-teman ya. Dicongkel, ditarik, sudah terlepas, baru kita keluarkan saja ini teman-teman ya.
sini teman-teman. Lalu kita bongkar. Sudah terbongkar, langsung kita pasang yang ini teman-teman ya. Langsung kita pasang. Sudah terpasang teman-teman ya. Lalu kita bongkar bagian sini. Sudah. Kita pasang teman-teman. Oke, pasang sampai nyangkut ke sini teman-temannya. Pada bagian atas ada nyangkut seperti itu teman-temannya, sepinya ya, sepi dari plastik ya. Lalu kita pasang teman-teman. Sudah terpasang teman-teman ya. Oke teman-teman, akan saya rapikan dulu dan akan saya skip teman-teman yang merapikannya ya. Sudah saya rapikan teman-teman ya. Sekarang akan saya coba nyalakan teman-teman ya. Sudah menyala teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman ya, salah satu penyebab kompresor kulkas short body teman-teman. Yang pertama, penyebab terjadinya short body pada kulkas atau pada kompresor adalah kompresor kekurangan oli. Yang kedua, terjadi kebuntuan freon. Yang ketiga, karena gulungan pada kompresor itu sendiri. Dan yang keempat, karena termostatnya rusak teman-teman ya. Jadi jika termostat rusak seperti yang terjadi pada kulkas ini teman-teman, akhirnya kompresor menyala terus teman-teman. Walaupun pada kompresor ada overload yang melindungi kulkas, tapi karena tidak ada jeda waktu atau termostatnya tidak berfungsi, maka pada kompresor ada arus terus teman-teman ya. Akhirnya kompresor panas, overload memutus arus. Karena keseringan overload memutus arus,
akhirnya overload pun menjadi rusak, teman-teman. Nah, jika overloadnya rusak, tidak ada lagi pelindung arus pada kompresor. Akhirnya kompresor short body, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Saya kira cukup sekian tutorial saya tentang penyebab sebuah kulkas atau kompresor short body. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.